Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pada kesempatan pagi kali ini, sahabat, saya ingin bercerita mengenai sedikit pengalaman karena ada banyak pertanyaan sahabat trader mengenai perjalanan perdagangan forex Pak Joko ya. Apakah tidak pernah mengalami 5 ciri-ciri yang ada di video Pak Joko sebelumnya. Nah ini karena permintaannya juga cukup banyak, saya mencoba untuk membikinkan sebuah video mengenai cerita pengalaman saya dan bagaimana menghadapi solusi-solusi yang seperti itu ya. Namun demikian seperti biasanya sebelum saya mengulas ya, menggali lebih jauh, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk sharing santai di pagi kali ini mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Setelah saya mempublish sebuah video 5 ciri trader yang akan loss di market, banyak masukan DM maupun komen di kolom YouTube itu mengenai apakah Pak Joko tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Sebenarnya pengalaman-pengalaman itu ya, itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya sebenarnya. Artinya bahwa saya juga pernah terjebak pada situasi-situasi yang sulit seperti yang saya juga cerita pada video sebelumnya ya. Seperti halnya saat kemampuan kita untuk menahan profit kadang-kadang juga sedikit, jadi tidak kalau teman-teman sekarang ini menyebutnya asal biru close. Saya juga punya pengalaman yang tidak mengenakan seperti ini tentunya sahabat trader. Karena jujur aja, mungkin pada awal-awal saat kita melakukan trading ya, kalau saya lihat ini adalah kejadian-kejadian yang selalu dialami oleh teman-teman trader pemula, itu termasuk saya juga. Kemudian juga suka menahan floating loss yang begitu besar. Ya ini adalah pengalaman-pengalaman buruk, begitu loss ini sudah panjang misalkan juga, akhirnya baru kita potong, akhirnya kita mengalami kerugian atau bahkan mungkin MC ya, margin call. Nah, tidak luput juga saat kita bertransaksi, kemudian harga berbalik arah dengan posisi-posisi kita melakukan hedging maupun locking. Itu juga pernah saya alami. Jadi sebenarnya yang ada di video Naked Trader 21 ini adalah pengalaman-pengalaman secara pribadi, kebanyakan begitu. Jadi setiap kali saya mempublish sebuah video, itu sebenarnya adalah pengalaman pribadi saya di masa lampau misalkan. Saya akan coba ceritakan, jangan sampai pada intinya itu teman-teman yang sekarang lagi memulai atau mencoba untuk berbisnis perdagangan valuta asing ini tidak mengalami hal yang serupa seperti saya. Nah, kemudian juga banyak hal sih ya, selain juga averaging loss, kemudian asal biru close, tidak memakai stop loss. Nah ini hampir semua trader ini mengalami bahwa ada juga yang berpikir bahwa stop loss ini sebenarnya menurut saya, nah, dia pikir bahwa itu sangat merugikan seorang trader. Ternyata tidak sahabat trader. Ingat bahwa setiap prediksi kita, setiap analisa kita harus memahami bahwa di sana kita
tidak selalu profit atau tidak selalu benar. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, tentunya kita harus memasang namanya stop loss. Artinya toleransi kerugian ini kita harus pasang di sana. Jangan sampai tidak. Karena ini pengalaman pernah terjadi pada trading saya juga, akhirnya apa? Karena kita terlalu yakin dengan apa yang kita prediksikan, akhirnya kita berpikir bahwa harga ini akan berbalik arah. Artinya kalau kita posisi beli kemudian turun, waktu itu saya berpikir bahwa harga ini pasti akan balik kembali ke atas karena posisi kita beli. Nah, keyakinan inilah yang kadang-kadang membuat kita ini loss berkepanjangan atau benar-benar kerugiannya semakin dalam. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, kemudian saya berpikir bahwa ini pasti ada yang salah cara trading saya. Jadi hal-hal yang seperti asal biru close, saya juga mengalami, bahkan sepertinya ini menjadi satu hal yang apa ya, kejadian yang selalu dialami oleh trader-trader yang pemula. Kemudian saya mencoba untuk membenahi satu persatu dari trading saya. Yang pertama, mungkin asal biru close ya. Mungkin waktu pertama kali saya mencoba untuk mencari solusi, solusinya hanya satu. Paling tidak ya, saya harus mengambil keuntungan lebih, meskipun itu sedikit daripada apa yang sudah saya rencanakan bila itu salah arah. Misalkan saya punya toleransi kerugian katakanlah 1, ya waktu itu saya tidak mentargetkan untuk profit terlalu banyak. Misalkan saya kerugian saya batasi 30 poin misalkan. Mungkin waktu pertama awal-awal memang agak susah. Saya menyadari untuk merubah pola berpikir kita dari yang habit lama menjadi habit baru. Ini memang agak susah. Cobalah sedikit-sedikit. Misalkan kalau Anda ada toleransi kerugian 30 poin, nah saya mencoba waktu itu bisa untung 40 poin dulu. Meskipun waktu pertama kali tergoda karena harga ini bisa naik turun di sekitaran kita beli, ya, atau mungkin waktu kita jual, nah, itulah yang sebenarnya akan menggoda kita. Tapi itu lakukan terus. Lakukan terus, akhirnya saya menjadi lebih terlatih di sana. Paham ya sahabat trader ya? Jadi tidak usah mentargetkan yang banyak dulu. Tetapi harus lebih baik daripada profitnya. Dan ini latih. Kadang-kadang memang berat itu ya. Kemudian saya lebih melepaskan bila harga berbalik dan stop loss kita kena. Itu yang saya lakukan. Saya lebih baik itu. Waktu pertama untuk mencoba untuk bagaimana tidak asal biru close. Nah, akhirnya berangsur-angsur bisa lebih baik itu. Ini adalah pengalaman, benar-benar pengalaman perjalanan saya bagaimana bisa mengatur itu. Nah, tentunya saya sudah pernah juga mempublish sebuah video mengenai set and forget. Nah, ini juga membantu saya begitu saya open posisi atau entry posisi, saya akan pasang stop, kemudian saya mencoba untuk meninggalkan, artinya tidak membuka yang namanya laptop atau kemudian mungkin Android sekarang ya. Nah, ini seharusnya dicoba di sana. Nah, kadang juga ada banyak pertanyaan teman-teman ya. Kalau saya pasangi yang namanya stop loss, itu pasti kena, Pak. Ini saran saya bahwa itu adalah perasaan Anda. Akhirnya
mempunyai mental block bahwa setiap kali Anda pasang stop loss pasti kena stop loss-nya. Nah, ini adalah masalah mental. Ini Anda harus bangun juga. Jadi jangan pernah Anda berpikir mengenai bahwa kalau saya pasang stop loss pasti kena. Tidak. Ini benar-benar sebenarnya pemikiran yang keliru menurut saya. Dan kemudian Anda harus berpikir juga bahwa kalau memang kena, itu berarti strategi Anda atau entry point Anda, strateginya, itu coba disusun ulang lagi. Karena bukan stop loss-nya, tetapi mungkin strateginya atau waktu entry-nya kecepatan, kemudian 30 poin ini kena. Nah, saya coba bongkar untuk saat ini bahwa itu semuanya tidak benar. Saya sendiri paling disiplin ya menggunakan yang namanya stop loss. Kalau memang kena, memang ya sudah kena. Memang kita lagi salah prediksi, ya sudah biarin aja. Biasanya teman-teman saya sarankan kalau sudah kena stop loss-nya apa, ya sudah berhenti dulu. Atau jangan pernah disesali, jangan pernah tahu begitu, tahu begini, nah itu saya tidak mengharapkan, karena ini merusak psikologis Anda saat melakukan trading. Sahabat trader semuanya sebenarnya sih memang harus betul dilatih. Kemudian hal yang sering dilakukan dari teman-teman trader itu selalu melawan tren. Ini yang sering banyak saya dapati teman-teman di komunitas. Atau memang ini adalah juga. Awal saya sering begitu. Wah, karena kemarin saya melihat harganya katakanlah logo misalkan 17.00 dan kemudian sekarang ada di 17.20, wah ini harganya tinggi. Ini menurut saya juga sebuah jebakan, karena memang kebiasaan dari seorang trader selalu berpikir bahwa harga tinggi Pak ini di sell. Ternyata apa? Itu harga terus ngangkat naik ke atas. Ini yang namanya saya bilang adalah Anda melawan tren. Nah, ini hal seperti ini mungkin coba dibetulin lagi agar menjadi lebih baik. Sahabat trader, mungkin sharing saya yang sedikit ini di pagi kali ini, mudah-mudahan Anda bisa memahami, dan bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman pendapat lain, selalu saya persilakan untuk komen atau menambahkan biar kita, teman-teman trader yang ada di channel Naked Trader 21 ini mendapatkan masukan, pengalaman. Dan bagi yang belum, misalkan ada pertanyaan juga, silakan Anda juga meninggalkan komen. Nanti saya coba untuk membikinkan videonya untuk bahan diskusi tentunya. Juga bagi teman yang belum subscribe pada hari ini, silakan Anda subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya bila mana Anda menyukai dunia investasi dan topik-topik seputar perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.